Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiantika Dewiana, NPM 223507150 dari Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Korupsi adalah masalah serius di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini dapat merusak perekonomian, melemahkan lembaga pemerintahan, dan merugikan masyarakat secara umum. Dan upaya melawan korupsi biasanya melibatkan langkah-langkah hukum, pengawasan, dan pendidikan publik. Setiap negara memiliki tingkat korupsi yang berbeda-beda, dan negara perlu bekerja keras untuk mengatasi korupsi, termasuk pada Indonesia dan Malaysia. Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam aspek pendekatan, efektivitas, dan hasilnya. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen yang berperan dalam menangani korupsi, di mana komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia adalah suatu topik yang kompleks dan terus berubah seiring berjalannya waktu. Adanya lembaga anti korupsi, kerjasama internasional, regulasi dan hukum, transparansi dan akuntabilitas, juga adanya pendidikan anti korupsi di Indonesia merupakan cara untuk mengefektivitaskan pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terus berlanjut, namun hasil dari upaya ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk efektivitas lembaga-lembaga anti korupsi, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, transparansi dalam pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan faktor politik. Penting untuk diingat bahwa pemberantasan korupsi adalah proses jangka panjang dan kompleks yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Begitupun di negara Malaysia, korupsi menjadi salah satu ancaman perekonomian negara. Malaysia menjadi negara terkoruptor ke-39 di dunia. Oleh karena itu, Malaysia membentuk Undang-Undang Anti Korupsi tahun 1961 dan membentuk Malaysia Anti-Corruption Commission atau MACC atau Suruhanjaya Rasuah Malaysia. Efektivitas pemberantasan korupsi di Malaysia mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, seperti mendirikan lembaga anti korupsi, memperkuat hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memiliki pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan juga kerjasama internasional termasuk dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memainkan perannya yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di negara ini. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme anti korupsi yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi dan juga mengadili kasus-kasus korupsi. Pemerintah Malaysia juga melakukan beberapa tindakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, seperti kerangka hukum anti korupsi. Pemerintah Malaysia telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk melawan korupsi. Hukum anti korupsi yang paling signifikan adalah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009. Jadi kesimpulannya, penanganan kasus korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan, keefektivitasan, dan hasilnya. Indonesia awalnya dikenal dengan pendekatan independen melalui KPK, sementara Malaysia memiliki MACC yang lebih terkait dengan pemerintahan. Keefektivitasan penanganan korupsi juga sangat bervariasi dan hasilnya juga beragam tergantung pada kasus-kasus tertentu. Faktor hukum, politik, dan budaya mempengaruhi penanganan korupsi di kedua negara. Baik
Baiklah, itu dia penjelasan tentang perbandingan penanganan kasus korupsi di Indonesia dan Malaysia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.